بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. الحمد لك حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لا شريك لك ومد لك. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك المجتبى ونبيك المصطفى ورسولك إلى كافة الورى. إلهي أنا فقير في غنايا فكيف أن أكون فقيرا في فقري. إلهي أنا جاهل في علمي فكيف أن أكون جهولا في جهلي. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada hari ini yang dimulai setelah kita selesai salat Idul Adha, kita disunahkan untuk berkurban, yakni menyembelih binatang seperti kambing atau sapi yang kemudian dagingnya kita makan, kita hadiahkan dan kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kesunahan berkurban ini berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan sesuatu yang paling ia cintai di dunia ini, yakni dengan menyembelih putranya. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpi bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi. Nabi Ibrahim merenung panjang, haruskah ia mengikuti perintah Tuhannya untuk melepaskan hal yang paling ia sayangi, hal yang paling ia sukai? Apakah mimpi ini benar datang dari Allah atau bukan? Nabi Ibrahim sangat sedih dan dalam perenungannya yang sangat panjang, karena pada tanggal 8 Zulhijjah yang kita semua disunahkan untuk berpuasa disebut dengan hari Tarwiyah, yang berarti hari merenung, yakni hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perenungan panjang atas mimpinya. Kegalauan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan jawaban pada malam berikutnya, yakni pada malam 9 Zulhijjah, bahwa ia benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya yang bernama Ismail. Karenanya tanggal 9 Zulhijjah yang kita semua umat Islam disunahkan berpuasa disebut dengan hari Arafah, yang berarti pengetahuan, yakni hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan jawaban atas pengetahuan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ia lakukan sebelumnya. Dengan dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tulus dengan latar belakang rasa cinta yang mengalahkan segalanya, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar mantap dan bertekad akan menjalankan perintahnya, yaitu menyembelih Ismail, orang yang paling ia sayangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan sepasang suami istri ketika meminta izin kepada anaknya untuk disembelih dan dikurbankan, yakni Ismail alaihissalam. Tapi Ismail sendiri justru menguatkan tekad ayah dan ibundanya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail yang akan dikurbankan sampai di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah memberikan wahyu untuk menggantikannya dengan kambing. Atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi segala-galanya, keluarga Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang terberkati.
Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah, dan dari keluarga inilah lahir keturunan para nabi seperti Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Nabi Ibrahim yang sangat mendebarkan hati ini bukan semata-mata arsip sejarah yang perlu kita kenang jika dibutuhkan, tapi kisah ini memiliki makna, ibrah atau pelajaran yang perlu kita ambil dan perhatikan bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol pengorbanan di dalam beragama. Di antara pelajaran itu, yang pertama adalah beriman atau beragama pada dasarnya adalah melawan hawa nafsu atau kesenangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia cenderung mengikuti keinginan nafsunya, yakni ingin melakukan segala hal yang enak, menikmati segala kesenangan tanpa batas, merasakan segala keindahan dan yang lainnya tanpa memperdulikan hal tersebut menyakiti, merugikan atau membahayakan bagi dirinya maupun orang lain atau tidak. Disinilah agama hadir memberikan seperangkat aturan, yakni mengatur perbuatan ini haram dan itu halal, tindakan ini boleh atau tidak boleh, hal ini baik atau buruk, dan seterusnya. Dengan demikian, masing-masing dari orang yang beragama seharusnya mematuhi aturan agama, bukan mengikuti kesenangan atau kehendak nafsunya. Dalam kisah Nabi Ibrahim, kenikmatan tertinggi disimbolkan dengan memiliki seorang anak. Tapi Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan hawa nafsu kecintaan terhadap putranya dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran atau ibrah yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu penegasan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini hak hidup. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya bertujuan untuk menguji keimanannya atau ibtila. Inna hada lahuwal bala'ul mubin. Sehingga ketika beliau terus hendak menunaikannya, Allah Subhanahu wa taala mengganti objek sesembelihannya dengan binatang. Penggantian objek kurban dari manusia ke binatang mengandung makna bahwa manusia memiliki hak untuk hidup yang seorang pun atas nama apa saja tidak boleh menghilangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajaran menjunjung tinggi kemanusiaan dalam agama Ibrahim pada masa itu benar-benar sangat langka, mengingat ada banyak kepercayaan suku yang melakukan persembahan kepada Tuhannya atau kurban dengan menggunakan darah manusia. Sementara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal dengan tegas mengharamkan meneteskan darah manusia. Penegasan akan hak hidup dan hak-hak dasar lain yang dimiliki manusia kemudian hari disampaikan secara jelas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berturut-turut, yakni dalam khutbah di Padang Arafah ketika beliau menjalankan ibadah haji yang dilakukan hanya sekali dalam seumur hidupnya, kemudian dalam khutbah Idul Adha sehari setelahnya pada tanggal 10 Zulhijjah pada tahun yang sama. Dalam kedua khutbah itu, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada semua orang yang hadir bahwa jiwa, harta, dan harga diri manusia memiliki kemuliaan yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ayyuhan nas, isma'u qawli, fa inni la adri la'alli la aqakum ba'da ami hada bihadal mawqifi abada. Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yawmikum hada wa kahurmati syahrikum hada wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di dalalan yadribu ba'dukum riqabu ba'd. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid kullukum li adam wa adam min turab inna akramakum indallahi atqakum laysa li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin wala li ahmarin ala abyad wala li abyad ala ahmar fadlun illa bit taqwa. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, leluhur kalian juga satu, kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya paling mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang Arab tidak lebih utama daripada orang non-Arab atau A'jam, dan orang A'jam non-Arab tidak lebih utama daripada orang Arab. Orang kulit merah tidak lebih utama dari orang yang kulit berputih. Orang kulit putih tidak lebih utama dari orang yang berkulit merah kecuali tingkat ketakwaannya. Khutbah Nabi Muhammad SAW di atas
baik yang disampaikan dalam khutbah di Padang Arafah maupun pada hari raya Idul Adha, menegaskan bahwa Islam agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi sejak awal sangat menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina